kan standar. Misalnya setelah dievaluasi dia oke, maka dilakukan terus, dia akan menjadi standar. Kalau dia sudah menjadi standar, maka dia akan menjadi melakukan pemeliharaan, subsiklus pemeliharaan, dipelihara terus standar itu, digunakan terus. Itu. Ini mengenai standar Kaizen. Ada juga kita bisa melakukan dengan benchmarking, yaitu menggunakan praktek-praktek terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Melihat secara internal maupun eksternal dari organisasi, tujuannya yaitu menjadi yang terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas dan proses. Jadi kalau benchmarking, ngelihatnya dari luar dan dalam. Kita lihat kompetitor kita lihat pesaing kita. Oh, ternyata mereka kalau melakukan atau kalau mereka mengatur cost itu semacam ini. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah itu baik untuk perusahaan kita? Nah, ini disebut benchmarking. Mengevaluasi dengan cara yang lebih luas dari perusahaan dan dari luar perusahaan. Sekarang siklus hidup. Semakin cepat inovasi teknologi, maka siklus hidup produk menjadi lebih pendek dan meningkatkan kebutuhan peluncuran produk baru ke pasar yang lebih cepat. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan atau untuk bertahan hidup. Kos-kos yang terkait harus diperhatikan. Jadi ceritanya, misalnya HP. Misalnya kita kalau perusahaan yang memproduksi HP, kan HP itu sangat banyak macamnya, baru berapa bulan sudah terbit yang baru lagi. Nah, semakin cepat inovasi teknologi, kalau teknologinya itu semakin cepat berubah, banyak inovasinya, maka hidup produk lebih pendek. Maksudnya siklus hidup produk itu kan dari dia dikeluarkan sampai dia tidak ada yang beli, semacam itu. Dari dia lahir sampai dia mati, kan ceritanya siklus kan seperti itu. Dia lahir, dia dikeluarkan misalnya awal tahun 2016, ternyata pertengahan tahun sudah ada produk baru lagi, kan berarti dia sudah mati di tengah tahun itu. Kalau semakin cepat lagi, ternyata bulan 3 sudah ada produk baru lagi. Nah, berarti kan umur yang pertama tadi kan lebih pendek. Semacam itu. Nah, kalau kebutuhan tuntutan untuk meluncurkan produk baru itu semakin tinggi, maka kita juga harus bisa melakukan inovasi, kita juga harus bisa mempercepat produksi kita sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau kita tidak bisa secepat kebutuhan pasar, tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, ya kita akan tertinggal, kita akan bangkrut, nggak ada yang mau beli kita loh, produknya lama, siapa yang mau beli, kayak gitu. Oke, ini mengenai cost siklus itu. Yang keempat, ada perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berbasis aktivitas. ABC dapat digunakan untuk menentukan kos pelanggan dan kos pemasok. Pengetahuan tentang pelanggan dan pemasok adalah penting. Jadi kan seperti kemarin saat kita di penganggaran ya, kita yang ngomongin piutang usaha. Saat di penganggaran kita ngomongin piutang usaha, terus kita kan harus mengetahui siapa pelanggan kita. Kita kan harus ngecek dulu apakah pelanggan kita ini kira-kira bisa bayar enggak utangnya kepada kita, semacam itu. Juga di sini kos pemasok, kita juga harus mengetahui siapa pemasok kita. Pengetahuan tentang pemasok juga penting. Misalnya apakah pemasok ini dapat dipercaya, apakah saat pengiriman barang tepat waktu, apakah kalau diminta kita secara misalnya ke susu gitu ya, ke susu ya, tergesa-gesa
emergensi macam gitu, apakah mereka bisa memenuhi, seperti itu. Kita harus mengetahui tentang mereka, pemasok dan pelanggan. Di sini yang kelima adalah analisis profitabilitas pelanggan. Menggunakan analisis pendapatan dari pelanggan dan cost untuk pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan, terus mengatur cost untuk setiap pelanggan, terus menetapkan cost tambahan. Jadi ini mengidentifikasi pelanggan mana yang lebih menguntungkan dibanding pelanggan lainnya. Kan semua pelanggan kan kita anggap menguntungkan kita, tapi mana yang paling menguntungkan. Terus kita cari tahu cost-nya dan tambahan cost-nya juga kita analisis. Ini dapat mengurangi kegiatan jasa pada pelanggan dan yang kurang menguntungkan, memperkenalkan produk dan jasa yang lebih menguntungkan, menghentikan produk dan jasa yang tidak menguntungkan, meningkatkan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Itu. Yang keenam, analisis cost pelanggan. Tadi kita menganalisis pelanggan yang menguntungkan, sekarang kita analisis cost-nya pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan dan penggerak cost untuk memberikan jasa kepada pelanggan. Misalnya ada kos pemasaran, layanan pelanggan, bagian penjualan, dan sebagainya. Kos pelanggan sendiri diklasifikasikan menjadi kos pelanggan tingkat unit, kos pelanggan tingkat batch, kos pelanggan tingkat produk, kos jaringan distribusi, dan kos pendukung penjualan. Nah, sekarang kita ke halaman 8.37. Di sini ada contoh aktivitas yang dilakukan oleh PT Junior kepada pelanggannya beserta tarif dan penggerak kosnya. Jadi ada kegiatan pemesanan, ada penerimaan pesanan, pemrosesan, pengiriman, dan sebagainya di situ. Penerimaan pesanan misalnya 30 per pesanan, kalau pemrosesan pemesanan 20 per pesanan, dan Rp1 per jenisnya. Dan seterusnya. Kemudian di halaman 8.38, berdasarkan keterangan tersebut, PT Junior mengkategorikan kosnya sebagai berikut. Kalau penerimaan pesanan dilakukan pada kategori cost, yaitu cost batch level, berarti dia masuk di customer batch level. Penjelasannya adalah sumber daya yang digunakan setiap transaksi penjualan terjadi. Ini kan ada di penjelasannya ya, di halaman 8.36 dan sampai 8.37. Di situ ada penjelasan mengenai beberapa kategori pelanggan, kos pelanggan. Terus ada pengiriman, kegiatan pengiriman. Kegiatan pemrosesan pesanan, dia ada yang masuk batch level, ada yang masuk unit level. Yang Rp20 per pesanan itu masuk batch level, yang Rp1 per jenis masuk unit level. Oke. Nanti misalnya ada soal yang diketahui kemungkinan cuma di halaman 8.37. Oleh karena itu teman-teman harus bisa mengetahui kategori kos yang mana kegiatan ini, kegiatan penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, pengiriman pesanan. Nah, untuk itu teman-teman nanti dibaca lagi keterangan atau contoh-contoh dari kategori kos, analisis kos pelanggan di halaman 836 dan 837. Oke.